Alhamdulillah saya baru saja menjalani rangkaian medical check up khususnya jantung di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Sebuah kesempatan yang sangat saya syukuri oleh berbagai hal. Kesempatan melakukan MCU, pemeriksaan ini membuat saya memikirkan tentang apa yang saat ini menjadi program berbagai upaya yang dilakukan oleh Rumah Sakit Harapan Kita merespon seriusnya permasalahan kesehatan jantung. Setidaknya kalau kita mengacu pada data yang dilansir WHO, penyakit pertama yang merenggut kematian di dunia tertinggi adalah penyakit jantung. Melebihi 17 juta, dalam angka yang lebih definitif disebut sebagai 17,9 juta per tahunnya. Dan sepertiga dari kematian itu justru mengenai penduduk atau masyarakat yang usianya masih produktif di bawah 70 tahun. Dan situasi keprihatinan ini saya kira juga menjadi concern di Indonesia, meskipun kita perlu mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai program, termasuk apa yang dilakukan sebagai bentuk-bentuk melakukan pemeriksaan sejak dini MCU di Rumah Sakit Harapan Kita, sudah menunjukkan hasil. Kalau melihat pada data yang dikeluarkan oleh Riskesdas tahun 2018, itu di 1,5 prevalensinya persen. 5 tahun kemudian pada SKI 2023 menjadi 0,8, artinya menurun 0,7%. Meskipun tentu saja tidak berarti membuat kita bisa merasa aman, karena kalau melihat bahwa masih ada 3 penyakit yang merupakan faktor risiko dari penyakit jantung dan pembuluh darah itu, diabetes mellitus, kemudian hipertensi dan stroke itu masih 1,7, 8,3 dan 8, totalnya masih 18 gitu ya. Itu hal-hal yang kemudian tentu saja menjadi kita bisa memahami pentingnya ya kita sungguh-sungguh memperhatikan upaya-upaya untuk terhindar atau menjaga dari potensi risiko tersebut. Yang kedua, sesungguhnya saya merasa bahwa mengapa mensyukuri ini kesempatan yang berharga yang kalau pemerintah Kementerian Kesehatan ada program cerdik dan patuh, di dalamnya ada lebih dini secara awal melakukan pemeriksaan, maka bagaimana ini kemudian menjadi sebuah kebijakan yang memberi ruang banyak untuk masyarakat bisa melakukan pemeriksaan, saya kira itu adalah hal yang pula sangat strategis gitu. Di sisi lain saya sendiri saat berjalan itu rasanya nano-nano. Ada situasi yang kemudian saya mengingat kembali almarhumah ibu saya dulu menderita jantung koroner, jadi mengenang beliau. Tapi di sisi lain kemudian ada pemeriksaan yang beberapa sudah pernah saya lakukan, tapi treadmill itu belum, dan saya punya kecemasan sendiri gitu ya. Tetapi rasanya kemudian bagaimana kesiapan untuk mengatur flowchart, appointment-nya, kemudian komunikasi yang dialogis yang efektif, hemat saya kemudian ya menunjukkan kesiapan untuk menunjukkan service excellence gitu ya, sehingga kemudian pelayanannya berlangsung dengan baik dan terbukti misalnya saat diukur kembali kecemasan itu nampaknya sudah mereda dengan tensi yang sudah normal dan sebagainya. Jadi saya mengapresiasi apa yang telah disiapkan di sebuah fasilitas yang sangat baik dengan pelayanan yang menurut saya kemudian memberi ruang untuk memanusiakan kita semua sebagai subjek. Mudah-mudahan apa yang tadi menjadi target-target besar ya untuk kemudian semakin menunjukkan service excellence, kemudian retensi agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh dan bisa memanfaatkan di sini, dan sejalan dengan program besar lainnya tadi, saya kira mudah-mudahan itu bisa terwujud. Termasuk kemudian juga ada satu tadi, saya seperti melakukan kontemplasi tentang mengapa kita selalu meminta jantung terus-menerus bekerja 24 jam, tidak boleh ada menit yang dia berhenti. Tetapi mungkin kita belum cukup proper, belum cukup porsi untuk berterima kasih dan menyayangi, termasuk memeriksa lebih awal dan akhirnya menjadi dasar dengan lebih dini mendeteksi dan memberikan juga tindakan yang tepat untuk kemudian mencegah risiko besar yang ujungnya tadi katastrofik yang triliunan. Saya kira itu. Mudah-mudahan ini juga bisa mengundang banyak orang untuk akhirnya lebih menjaga dan menyadari tentang pentingnya kesehatan jantung. Demikian.